Halo teman-teman, balik lagi di channel Kakak Cinema 01. Dan seperti biasanya, kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul The Lion King 2019. Dan sebelum kita mulai alur cerita filmnya, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film The Lion King dimulai dengan penyambutan seluruh hewan kepada seekor anak singa yang bernama Simba, yang akan menjadi penerus ayahnya sebagai raja berikutnya. Akan tetapi, Scar yang sebagai saudara dari Mufasa tidak menghadiri penyambutan anaknya itu. Mufasa sebagai raja pun memberi teguran kepada Scar. Simba pun tumbuh menjadi anak singa yang sangat aktif, di mana ia terlihat sedang membangunkan ayahnya pagi hari sekali untuk menagih janji ayahnya, mengajaknya pergi melihat wilayah yang dikuasai oleh ayahnya. Simba dan ayahnya pun pergi ke atas tebing dan ayahnya berkata, semua wilayah yang disinari matahari adalah kerajaannya. Dan itu semua harus dijaga, yang dimana kelak Simba juga akan menjadi raja selanjutnya dan ia juga harus bertanggung jawab untuk menjaganya. Namun Simba tidak diperbolehkan pergi oleh ayahnya ke lembah yang gelap, karena tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Setelah Simba dan ayahnya selesai menjelajah, Simba pun pulang, namun ia bertemu dengan pamannya yaitu Scar. Simba pun menceritakan tentang kesehariannya bersama ayahnya kepada Scar, yang dimana ia dilarang untuk pergi ke lembah yang gelap oleh ayahnya. Scar pun memprovokasi Simba dengan mengatakan lembah gelap adalah tempat makam para gajah. Simba yang sangat penasaran menanyakan lebih detail kepada Scar tentang lembah gelap tersebut. Scar pun memberitahunya dengan catatan ini akan menjadi rahasia kecil mereka. Siangnya Simba pun mengajak Nala untuk pergi ke sumber air. Ibunya pun memberikan izin dengan syarat bahwa Zazu akan ikut bersama mereka. Di perjalanan, Simba menceritakan tentang lembah gelap kepada Nala. Simba pun mengajak Nala untuk pergi ke sana. Tapi sebelumnya mereka harus menyingkirkan Zazu terlebih dahulu. Mereka pun berhasil lolos dari penguasaan Zazu dengan cara menyelinap di antara kawanan hewan lainnya. Dan mereka pun akhirnya tiba di lembah gelap itu. Di sana mereka melihat tumpukan bangkai yang sangat banyak dan juga lumpur panas. Nala yang mempunyai firasat buruk menyuruh Simba untuk kembali karena hari mulai sore. Namun Simba yang masih penasaran tidak mendengarkan perkataan Nala dan ia terus berjalan lebih dalam ke lembah itu. Dan benar saja, tak lama kemudian para kawanan Hyena datang dan telah mengepung mereka. Tapi untunglah Zazu datang dan mencoba memperingatkan Senji, pemimpin para Hyena. Namun hal itu percuma saja, para Hyena tetap mencoba untuk menyerang mereka. Nala dan Simba pun berlari untuk menghindari serangan para Hyena tersebut. Tapi mereka akhirnya terkepung juga. Dan untunglah Mufasa datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Mufasa memperingatkan Senji untuk tidak pernah lagi mencoba mendekati anaknya atau para hyena akan menanggung akibatnya. Mufasa pun mengajak mereka untuk pulang. Dan di tengah perjalanan, Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala pulang. Sementara itu Simba diberikan nasihat oleh ayahnya agar kejadian ini tidak pernah terulang lagi. Ia pun memaafkan Simba. Malam harinya terlihat Scar yang datang menemui kelompok Hyena untuk mengajak mereka bergabung dengannya melengsarkan Mufasa sebagai raja. Karena Scar tidak menyukai cara Mufasa memimpin. Dan sebagai gantinya, ketika mereka berhasil membunuh Mufasa, para Hyena pun akan diberi kebebasan untuk berburu sepuasnya. Mereka pun setuju dengan rencananya Scar dan segera mengatur sebuah rencana. Esoknya, Scar mengajak Simba ke suatu tempat untuk melatih auman Simba. Hal ini dilakukan Simba untuk membuat ayahnya senang dan juga untuk menebus kesalahannya. Padahal, Simba tidak tahu ini adalah jebakan yang dibuat oleh Scar. Karena di atas kawanan Hyena telah menunggu aba-aba dari Scar. Di saat Simba tengah melatih aumannya, tiba-tiba dari atas tebing, kawanan kerbau Afrika turun dan berlari ke arah Simba. Simba pun mencoba menyelamatkan dirinya dengan cara berlindung di balik bebatuan kecil. Di tempat lain, Scar melaporkan pada Mufasa bahwa Simba berada dalam bahaya. Mufasa akhirnya tiba. Zazu pun langsung melaporkan pada Mufasa bahwa Simba tengah bertahan di atas batang pohon kecil. Tak pikir lama, Mufasa pun langsung berlari untuk menyelamatkan Simba. Setelah berhasil menyelamatkan Simba, Mufasa pun berjuang untuk menyelamatkan dirinya yang berulang kali ditabrak oleh kawanan kerbau. Di saat Mufasa hampir berada di atas tebing, Scar datang dan menyerang Mufasa yang membuat Mufasa akhirnya terjatuh dari ketinggian. Simba yang melihat ayahnya terjatuh mencoba menghampirinya. Simba pun merasa sedih setelah mengetahui ayahnya telah berpulang ke rumah bapak yang di atas. Tak lama kemudian, Scar datang dan menuduh Simba yang menjadi penyebab kematian Mufasa.
Scar pun mengusir Simba dan berkata agar tidak pernah kembali lagi. Simba pun mulai berlari, tapi dia malah dikejar oleh kawanan hyena atas perintah dari Scar. Simba yang mencoba menghindari kejaran para hyena malah membuatnya terjatuh dari atas tebing. Para hyena pun mengira Simba telah mati, padahal Simba masih selamat. Tapi kini, Simba pergi tanpa tahu kemana tempat yang akan dia tuju. Rencana Scar pun berhasil, kini ia telah menjadi raja, dan dia juga dibantu oleh para kawanan hyena seperti kesepakatan di antara mereka. Di tempat lain, Simba yang tergeletak karena kelelahan setelah berjalan cukup jauh di tengah gurun, hampir dimakan oleh burung pemakan bangkai. Tapi untunglah dia diselamatkan oleh Pumba dan Timon, dan mengusir burung pemakan bangkai tersebut. Pumba dan Timon pun mencoba membantu masalah yang tengah dihadapi oleh Simba. Mereka pun berkata untuk tidak terlalu memikirkan masa lalunya dan menatap masa depan. Mereka juga mengajarkan Simba tentang semboyan mereka, yang mereka sebut dengan Hakuna Matata, yang berarti jangan khawatir, dan juga mengajak Simba untuk menyesuaikan diri di tempat barunya. Hingga tidak terasa akhirnya Simba pun tumbuh menjadi singa dewasa. Sementara itu di Pride Land berbagai macam hewan mulai meninggalkan wilayah itu, dikarenakan mereka yang terus diburu secara membabi buta oleh para hyena. Dan terlihat wilayah itu yang tidak lagi indah dikarenakan cara memimpin Scar yang serakah. Nala pun meminta Sarabi sebagai istrinya Mufasa untuk melawan Scar, tapi Sarabi tidak bisa berbuat apa-apa. Nala yang telah muak dengan Scar pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan singa untuk mencoba mencari pertolongan, agar Pride Land kembali seperti dulu lagi. Di malam hari terlihat Simba yang tengah merenung sambil melihat bintang-bintang di langit. Ia teringat dengan perkataan ayahnya yang mengatakan bahwa raja-raja terdahulu selalu mengawasi mereka dari atas sana. Esok harinya, Rafiki menemukan potongan rambut Simba yang dibawa oleh kawanan semut. Ia pun akhirnya menyadari bahwa Simba masih hidup, dan ini merupakan ramalan yang baik untuk Pride Lands. Di tempat lain, Pumba dan Timon yang sedang bernyanyi dengan kawanan hewan lainnya dikejutkan dengan serangan Nala yang siap untuk memangsa mereka. Di saat Nala hampir memangsa Pumba, tiba-tiba Simba datang untuk mencegahnya. Hingga akhirnya, Simba menyadari bahwa singa yang tengah ia hadapi adalah Nala. Nala juga sangat senang bisa bertemu dengan Simba lagi. Nala juga menceritakan apa yang sudah terjadi pada Pride Land dan Nala mengajak Simba untuk kembali pulang dengannya. Namun Simba malah mengajak Nala untuk melihat-lihat di sekitaran tempat itu yang menurutnya adalah tempat yang sangat indah dan damai. Namun Nala juga masih terus bersikeras untuk mengajak Simba kembali dan mengalahkan Scar. Tetapi Simba yang telah terbiasa dengan hidupnya sekarang menolak ajakan Nala tersebut. Nala yang mendengar ucapan Simba itu pun merasa kecewa. Dia pun akhirnya pergi pulang meninggalkan Simba. Simba yang masih terus kepikiran ucapan Nala bertemu dengan Rafiki di hutan. Awalnya Simba tidak peduli, tapi karena Rafiki terus mengikutinya dan bercerita tentang ayahnya, Simba pun mulai tertarik. Dan Rafiki pun membawanya ke suatu tempat. Mereka pun akhirnya tiba di pinggiran sungai. Rafiki pun menyuruh Simba untuk melihat ke arah air, dan Simba melihat cerminan ayahnya yang ada dalam dirinya. Dan dari atas langit, ayahnya meyakinkan Simba untuk mengingat kembali siapa dirinya. Hingga akhirnya, Simba menemukan kembali jati dirinya, dan ia segera pergi untuk mengalahkan Scar dan merebut kembali tatanya sebagai raja. Dalam perjalanan, Simba bertemu dengan Nala dan mengajaknya untuk pulang bersama. Simba yang telah tiba pun tidak menyangka, melihat Pride Land yang sudah tidak lagi indah. Tak lama kemudian, Zazu, Pumba dan Timon ikut bergabung dengan Simba untuk merebut kembali kerajaannya. Tapi tampaknya hal itu cukup rumit karena para hyena yang sedang berjaga. Mereka pun menyusun rencana di mana Pumba dan Timon dijadikan sebagai umpan agar para hyena mengejar mereka. Sementara itu, Scar yang terus mengajak Sarabi untuk mau menjadi ratunya. Tapi Sarabi berulang kali menolaknya karena sifat Scar yang tidak lebih baik daripada Mufasa. Scar yang tidak terima akhirnya bertarung dengan Sarabi. Tapi tak lama kemudian, Simba pun akhirnya datang dan menyuruh Scar untuk mundur sebagai raja, karena raja yang sesungguhnya adalah Simba itu sendiri. Namun, Scar tidak tinggal diam. Scar menuduh Simba sebagai dalang atas kematian Mufasa, yang dimana hal itu sebelumnya tidak diketahui oleh singa lainnya. Simba pun mengakuinya, sampai-sampai ia terdesak dan hampir terjatuh dari atas tebing. Ketika Simba hampir terjatuh, Scar datang menemuinya dan berkata bahwa kejadian ini mirip seperti ketika ia membunuh Mufasa. Simba yang mendengar pengakuan dari Scar pun sangat marah dan melawan balik Scar. Kebenaran pun akhirnya terungkap dan baku hantam pun tidak dapat terelakkan lagi. Sementara itu, Pumba yang baru saja lolos dari kejaran para hyena kini bertemu lagi dengan hyena lainnya.
Awalnya mereka sangat takut, namun karena mereka mengatakan Pumba adalah babi yang gemuk, Pumba pun akhirnya melawan mereka semua dan para kawanan Hyena pun berhasil mereka usir. Begitu juga dengan Zazu dan Rafiki yang ikut membantu melawan para Hyena. Terlihat juga Nala yang tengah bertarung melawan Senji, pemimpin para Hyena. Dan terlihat kawanan Hyena yang mulai terdesak satu persatu melarikan diri. Simba yang melihat Scar ikut melarikan diri akhirnya mengejarnya. Scar yang terdesak pun memohon pengampunan pada Simba. Ia juga mengatakan bahwa persekutuannya dengan Hyena tidaklah serius. Ia juga telah merencanakan untuk membunuh semua para Hyena itu. Tapi Scar tidak sadar bahwa perkataannya itu didengar oleh para Hyena. Simba pun mengampuni Scar dengan syarat bahwa Scar harus segera pergi meninggalkan Priveland. Scar awalnya setuju, tapi sewaktu Simba lengah, Scar malah menyerangnya. Mereka pun berkelahi satu sama lain, dan pada akhirnya Simba lah yang keluar sebagai pemenangnya. Scar pun terjatuh dari atas tebing, namun Scar masih bisa selamat. Tapi parahnya, Scar malah bertemu dengan para kawanan Hyena. Tidak tunggu lama, para Hyena yang merasa dihianati oleh Scar karena perkataannya, langsung beramai-ramai menyerang Scar. Kini, Simba pun akhirnya kembali menjadi raja di Priveland. Dan ia juga mempunyai seekor anak singa, hasil dari kerja kerasnya bersama Nala. Dan terlihat juga, hewan lain mulai berdatangan ke Priveland. Dan Priveland kini menjadi subur kembali. Dan inilah akhir dari perjalanan Simba yang berhasil merebut kembali tahta kerajaannya dari Scar. Dan jika kalian suka dengan konten kami, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dan akhirnya film The Lion King 2019 pun tamat.